Baik-baik. Nah, makasih ya Pak Edwin. Dengan kesibukan Pak Edwin yang luar biasa di kampus ya, di tempat kuliah, di tempat ini, Bapak masih punya waktu buat kami untuk mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini sebelum kita memulai, saya akan meminta Ibu Aling ya, Sister Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Sister Aling. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dan puji syukur karena pada malam ini sekali lagi kami bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam kelas ini untuk kembali belajar tentang pembekalan firman. Terima kasih Bapak untuk kesehatan yang sudah diberikan kepada kami semua dan kami bisa ikut pelajaran pada malam ini. Biar kiranya Bapak memimpin kelas kami ini dari awal hingga akhir. Berkati internet kami agar dapat berjalan dengan lancar. Dan juga rapilah Pak Edwin yang akan menjadi narasumber kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Pak Edwin dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan isi hati-Mu Bapak. Sehingga kami semua yang ada di dalam ruangan ini dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Dan mampukan kami juga ya Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu sehingga kami bisa mengerti akan setiap firman yang ditaburkan di dalam hati kami. Dan biarlah firman itu bertumbuh, berkembang dan menjadi rema dalam kami dan mampukan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, juga berkati Ibu Heni yang menjadi moderator kelas kami, sehingga Ibu Heni dapat memimpin acara kelas ini, dan juga para operator di belakang layar bekerja dengan baik dan lancar hingga kelas ini selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk Isis Aling yang udah mimpin kita di dalam doa pembukaan ya. Bapak Ibu, mari kita akan melihat profilnya dari Bapak pengajar kita yang akan diterbitkan oleh operator kami, Bang Kodek. Dipersilakan untuk menampilkan profil dari Bapak Pendeta. Oke, Ibu atau Bapak host boleh tolong kasih co-host ke Kodek The Apologist. Oke. Saya mana lagi? Ya. Udah. Terima kasih. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Dilalahi. Dan berikut adalah pembahasan singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Dilalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sihaluho. Lahir di Sidakala, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafitukulu, tinggal di Bekasi, ibu besar di kota tebing tinggi Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Ren, Jakarta. Pada tahun 2018,
Beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi kapolri dan dosen di STT Eugene Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Epata di Harjamukti Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar, perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Terima kasih untuk Bang Kodek yang telah bersedia menampilkan profilnya Bapak narasumber kita. Pak Edwin, sudah waktunya untuk Pak Edwin memaparkan kepada kami pengajaran yang sangat menarik hari ini. Ini pasti membuat ini ya Pak ya, pertanyaan begitu banyak orang. Saya juga sering nih Pak ditanyain sama beberapa orang, boleh nggak sih Hen kita dikremasi katanya gitu. Ya, sekarang ini akan menjadi jawaban ya atas dari pengajaran Pak Edwin akan menjelaskan kepada kami semua. Dipersilakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Apakah orang Kristen boleh dikremasi? Nah, ini kan kita bahas malam hari ini, tentu dari sudut pandang Alkitab ya. Kematian yang pertama dicatat oleh Alkitab adalah kematian Habil. Habil dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri, yaitu Kain. Nah, dalam Kejadian 4 ayat 8. Tidak dijelaskan apakah mayat Habil dikubur, ya. Tidak ada penjelasan dalam Alkitab apakah mayat Habil itu dikubur atau dibiarkan begitu saja. Tapi tentunya kita bisa menafsir dikubur gitu ya. Tapi kita nggak tahu, memang tidak ditulis, memang tidak dijelaskan. Nah, kalau menurut saudara kita dari Muslim, nanti setelah Kain itu membunuh Habil atau Kubil, kemudian nggak lama datang seekor burung gagak. Lalu burung gagak itu mengorek tanah, kemudian seakan-akan menguburkan sesuatu lalu ditutup lagi. Nah, nanti Kain itu belajar dari situ, gitu ya, belajar dari tindakan burung gagak yang mengubur sesuatu itu. Tapi Alkitab tidak menuliskan begitu ya. Nah, memang Bapak Ibu, secara Alkitabiah kita tidak menemukan tata cara yang baku untuk memperlakukan orang yang sudah mati. Tapi secara tradisi, orang Yahudi mewarisi tata cara menguburkan orang yang sudah mati dari nenek moyang mereka, Abraham. Ingat, Abraham itu adalah orang Ur Kasdim, orang yang orang Mesopotamia, orang yang sudah memiliki kebudayaan tinggi waktu itu. Dulu ingat nggak waktu kita SMP ada namanya Kode Hammurabi. Nah, Hammurabi itu di atasnya Musa, zamannya Musa gitu ya. Jadi negara ini sudah begitu maju dalam tatanan kebudayaan. Nah, kewajiban menguburkan orang tua ada pada anak sulung. Nanti kita
lihat Matius 8:21 itu, yaitu seorang yang lain, salah seorang murid Yesus, ketika Tuhan Yesus mengajaknya, dia berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Walaupun itu memang alasan penolakan, itu kan semacam gaya bahasa ya. Tapi bisa besar kemungkinan dia adalah anak sulung. Jadi tradisi yang bertanggung jawab untuk menguburkan orang tua adalah anak sulung. Dan itu dilakukan Abraham ketika mereka di Haran. Jadi saudara-saudaraku, hebat Tuhan tuh ya. Jadi cara kerja Tuhan tuh sangat rapi ya. Tuhan juga tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena. Ingin mengubah sesuatu itu ada step-stepnya juga yang Tuhan kerjakan. Sebagai anak sulung, Abraham melakukan tanggung jawab itu sebelum ia memasuki tanah perjanjian. Dulu udah pernah kita bahas ini ya kayaknya. Kalau membaca Abraham itu jangan dimulai dari Kejadian 12. Kita mulai dari Kejadian pasal 11 dulu ya. Di mana Abraham, Terah, Abraham, Lot sama keluarga kecilnya itu berangkat meninggalkan Ur, lalu mampir di Haran. Di Haran mereka tidak tahu berapa lama. Di Haranlah kemudian ayahnya meninggal. Lalu Abraham melakukan tanggung jawabnya. Dia mengebumikan ayahnya, lalu setelah itu berangkat ke tanah Kanan. Nah, setelah Sarah mati setelah peristiwa pengorbanan Ishak di Gunung Moria. Ini saudara-saudaraku agak sensitif ya, agak sensitif. Walaupun nanti ada penjelasan juga ya. Rupanya Abraham sama Sarah itu tidak serumah mereka tinggal. Tapi di sini tapi nanti saya jelaskan di sini memang penggembala biasa begitu. Nah, agak sensitif ini ya kita mau bahas ini agak sensitif. Tapi inilah Alkitab jujur. Jadi setelah Abraham pergi menuruti perintah Tuhan mengorbankan Ishak ke Gunung Moria, Abraham tidak kembali ke rumah istrinya gitu ya, di Hebron. Dia pergi di Berseba, Bapak Ibu, di daerah Filistin. Sementara Sarah mati di daerah Kiryat Abra di Hebron, Kanaan. Nah, kita lihat potongan frase ini ya, Kejadian 23 ayat 2 ini, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Jadi mereka nggak serumah. Ngeri juga gini gitu ya, suami istri. Gara-gara bisnis. Walaupun di sini saya bikin penggembala bisa begitu. Padahal Abraham itu kaya, banyak pembantunya. Tapi dia tidak serumah dengan istrinya. Ini kan harus jadi pelajaran bagi kita. Jangan malah kita bilang, lihat tuh Bapak Iman aja begitu kelakuannya, apalagi saya. Enggak, justru karena inilah kejujuran Alkitab itu. Kita tidak tahu apa yang ditangisi Abraham gitu ya, Bapak Abraham. Apakah dia menangisi menyesal karena dia nggak barengan sama istrinya atau gara-gara apa, kita nggak tahu. Apakah ini hanya sekedar tradisi? Memang menangisi mayat itu atau meratap itu menjadi budaya zaman itu. Gitu. Nah, ada mirip-mirip dengan orang Batak. Orang Batak itu makin meratap itu makin keren, makin bagus. Makin meyakinkan cintanya. Entah itu air mata buaya atau air mata biawak itu nggak jadi masalah. Sampai hari ini, saudara-saudara. Sampai hari ini. Nah, ini menjadi kritik bagi kita, saudaraku. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau udah tua tuh jangan pisah-pisah rumah. Mau bisnis kayak mau apa kayak. Tapi mungkin ada yang nggak sejalan juga mereka gitu. Kenapa? Karena Abraham sudah tidak minta izin lagi, barangkali karena nggak dituliskan Alkitab. Abraham sudah tidak minta izin sama Sarah bahwa dia akan pergi mengorbankan Ishak anaknya. Jadi dia nggak pamit, dia berangkat pergi aja. Mungkin pun Abraham sama
pergi dari penggembalaan, dari Berseba itu gitu ya. Lalu mereka pergi ke Moria, lalu kemudian baliknya ke sini lagi. Jadi peristiwa ini bisa jadi Sarah tahu, atau bisa jadi Sarah tahu. Jangan-jangan gara-gara itu dia stres. Nah ini kan menafsir Bapak Ibu ya, bisa salah juga. Tapi apa yang mau ajarkan Alkitab bagi kita? Sulitnya menyatukan hati mengikuti Tuhan itu, ya, mengikuti kata kehendak Tuhan itu berat sekali. Tapi kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, ayo kita kerjakan. Sekalipun ada risiko-risiko yang kita terima. Tentu tidak menyarankan sama sekali bahwa untuk perkara-perkara yang besar itu kita tidak perlu memberitahukan pasangan kita, oh tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi di sinilah kita melihat, tentu kita jadi umat perjanjian hari ini yang sudah memiliki catatan-catatan suci seperti ini, kita bisa menjadi lebih dewasa dan lebih lengkap. Nah, jadi setelah pengorbanan Ishak, apakah Ishak pergi ke Hebron? Kita juga tidak gitu jelas. Atau dia ikut ayahnya ke Berseba. Nah, yang jelas nanti Sarah meninggal, lalu kemudian Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kejadian 23 ayat 2 ya. Lalu setelah itu, apa yang dilakukan Abraham? Dia membeli sebuah gua di Makpela. Gua di Makpela yang dengan ladang besar gitu ya. Yang memiliki ladang. Lalu kemudian disitulah Sarah dikubur. Jadi saudaraku, dikubur di gua bukan dimasukkan ke dalam tanah loh. Bukan dimasukkan ke dalam tanah. Lalu kemudian secara tradisi keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan ke-12 anak-anaknya dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kalau ini salah catatan saya, Bapak Ibu bisa koreksi ya. Saya sudah baca, Ismail tidak termasuk dikuburkan di Gua Makpela. Yusuf nanti dikuburkan di sana. Nah, tradisi menguburkan dalam gua itu hingga kita lihat di zaman Tuhan Yesus, dan salah satu contoh paling spektakuler itu adalah Lazarus. Lazarus tidak dikubur, saudara. Hanya dimasukin gua lalu dipanggil keluar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun nggak dikubur, hanya diletakkan di atas batu kafan. Orang-orang kaya orang-orang kaya zaman perjanjian baru, mereka sudah memiliki gua keluarga ya. Dan ada catatan, tulang-tulang yang nggak remuk, tulang-tulang yang nggak hancur, dimasukkan dalam satu peti nanti jadi kuburan keluarga gitu. Nah nanti kita lihat sebenarnya yang Alkitabiah itu bagaimana. Jadi kalau ayo kita mulai memikirkan gitu ya. Kalau mau kita bilang yang Alkitabiah dikubur, enggak dikubur bagaimana? Dimasukin gua kok. Tuhan Yesus malah mau dikafani, malah mau dikremasi lagi, malah mau dilulurin kembang-kembang apa gitu ya sama Maria dan perempuan-perempuan lain. Berarti memang nggak dikubur, nggak dimasukin dalam lubang tanah, hanya dimasukkan di gua ditutup. Jadi secara umum praktik mengubur orang mati dilakukan dalam Alkitab yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Kristen. Jadi ingat saudaraku, ini belum ada Kristen, ini belum ada Ishak, ini masih pribadi Abraham yang adalah orang Kasdim. Jadi dia melakukan kebudayaan. Jadi kalau ditanya temuan cara pemakaman yang Alkitabiah, enggak ada gitu. Sebenarnya enggak ada. Kalaupun ada ya ini dimasukkan ke dalam gua. Jadi kita nggak usah ribut, nggak usah bertengkar gitu ya. Oke. Tetapi kemudian kremasi memang juga sudah dikenal dan sudah dipraktekkan bangsa-bangsa pada zaman Israel kuno. Namun membakar mayat bukan praktek umum bagi orang Israel kuno ataupun orang-orang percaya PB. Nah, Alkitab mencatat penguburan dalam gua sebagai cara yang umum untuk dimakamkan jasadnya ya. Namun Alkitab tidak memerintahkan penguburan sebagai satu-satunya metode yang diperbolehkan untuk memakamkan jenazah. Tidak ada, Bapak Ibu. Alkitab tidak memerintahkan mengubur
Tidak ada ayat yang baku, tidak ada ayat yang jadi petunjuk, tidak ada ayat yang mengikat bahwa orang meninggal harus dikubur, mengharuskan dikubur. Makanya saya berharap lewat pelajaran singkat ini kita mendapat pencerahan, Bapak Ibu. Benar-benar selesai sudah gitu ya. Nah, kalau ada orang mau bertanya, semoga pelajaran malam hari ini bisa mencerahkan kita. Bisa mencerahkan kita. Nah, dalam perkembangan sosiologis ya, bukan teologis ya. Dalam perkembangan sosiologisnya tentang kremasi di antara orang Kristen, akhirnya menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Rata-rata gereja-gereja mainstream, gereja-gereja yang beraliran Lutheran, Calvin, dan sebagainya, tidak melakukan pelayanan kremasi ya, krematorium. Apalagi beberapa kalangan Pentakosta gitu ya. Hanya beberapa kalangan karismatik yang hari ini sudah melakukannya. Nah, mari kita lihat saudaraku, argumentasi penentang kremasi. Orang-orang yang menentang kremasi. Mereka mengatakan yang pertama, Alkitab mengajarkan dari debu kembali menjadi debu. Bukan abu kepada abu. Nah, digunakan kalimat kata-kata itu ya, ditambahin itu ya. Jadi debu itu adalah tanah. Sedangkan abu itu ya hasil pembakaran. Maka karena Alkitab mengatakan dari debu kembali itu kepada debu, maka nggak boleh kremasi karena orang dikremasi itu jadi abu. Nah, itu kan cuma permainan kata. Abu sama debu, emang apa sih perbedaan signifikannya? Lalu alasan yang kedua dikatakan pemakaman yang umum dalam Alkitab adalah penguburan. Nah, yang ketiga, menurut ini penentang kremasi, mereka mengatakan kremasi menjadikan tubuh hancur, tersisa. Lalu hal itu mengakibatkan ya konsepnya tentang kebangkitan tubuh itu bermasalah. Para penganut pada penolak reklamasi meyakini bahwa tubuh yang hancur karena kremasi tidak bisa dibangkitkan lagi. Saudara-saudaraku, ini kita hargai ya, pendapat-pendapat seperti ini tidak perlu juga kita rendahkan. Inilah menurut mereka gitu ya. Saya pernah berdebat kusir lah dengan teman-teman di kampung ya, di kampus, ribut gara-gara ini. Gak boleh dari abu kepada abu, dari debu kembali kepada debu. Nah, itu kan permainan kata aja. Coba lihat Kamus Bahasa Indonesia. Lalu nanti ini nomor 3 ini kan, tubuh yang hancur karena dikremasi tak bisa dibangkitkan lagi. Loh, Anda terlalu dangkal menilai Allah yang Allah semesta alam. Gitu. Nah, sekarang kita lihat argumen pendukung kremasi. Menurut pendukung kremasi, yang pertama, cara pemakaman tidak mempengaruhi keselamatan orang yang sudah mati. Lalu secara simpel, para pendukung kremasi mengatakan Allah sanggup membangkitkan tubuh yang sudah hancur. Sekalipun dibakar itu ya. Lalu, adalah aneh bila orang Kristen ikut-ikutan melakukan kremasi. Salah ini, harusnya ini di atas ya. Ini salah ini kayak nomor 3 ini salah. Ini harusnya di atas, sorry ya. Nah, ini yang ketiga. Ada juga mereka yang lebih praktis mengatakan alasan ekonomi biaya kremasi lebih murah daripada penguburan. Tapi tentu alasan yang ketiga ini diperkuat oleh nomor 1 dan nomor 2. Ya. Ini nomor 3 nanti dinaikkan ya Bapak Ibu ya. Ini bukan di sini kok, jadi di sini. Nah, secara simpel, inilah argumentasi para penentang dan pendukung kremasi. Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menyikapi perdebatan itu dalam sudut pandang Alkitab ya? Dan pencerahan akal budi Kristiani ya, akal budi yang dicerahi.
Yang pertama, saudaraku, Alkitab secara eksplisit tidak ada menyatakan bahwa kremasi itu dosa. Nah, kalimat dari debu kembali kepada debu tidak perlu dipahami atau perlu dipahami secara tepat, bukan seperti yang tadi gitu ya. Bukan abu kembali kepada abu, tapi debu kembali kepada debu. Nah, maka harus kita pahami, intinya kan jadi tanah kan gitu ya. Kita harus melihat bahwa para nenek moyang Israel dikuburkan dalam gua ya. Dikuburkan tadi ingat, bukan dikorek tanah baru enggak, bukan ditimbun tanah, tidak, diletakkan dalam gua. Tuhan Yesus juga dikuburkan di sebuah gua. Nah, orang-orang Yahudi mereka sudah mempersiapkan gua untuk kuburannya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa tulang-tulang yang tersisa dari jenazah yang belum hancur akan dimasukkan ke dalam kotak bersama dengan tulang lain dalam keluarga. Jadi kalimat dari debu kembali ke debu tidak boleh dipahami sebagai penguburan di dalam tanah. Tulang itu kemudian menjadi tanah. Kan ada tulang yang nggak jadi tanah, saudara. Kami punya kayak tugu gitu ya, orang Batak itu ya. Masih ada sampai sekarang. Jadi kita bisa lihat pada suatu hari saya diajak bapak saya ke waktu masih hidup. Lalu dia tunjukkan ini generasi kedua, ini generasi ketiga. Lalu dia bilang nanti kami di sini ya gitu. Generasinya dia di sini lah tingkatannya. Baru nanti kalian di bawah kami gitu. Nah, hari ini untuk biaya memasukkan ke peti itu kan mahal. Untuk mengorek dari kuburan itu kan butuh adat besar gitu. Dan lagi pula karena itu pun tidak diharuskan Alkitab, kita tidak perlu juga. Ya kalau ada duit, ada dana, saya pikir nggak masalah juga Bapak Ibu. Tapi nanti kan kita diserang sama teman-teman yang terlalu keras gitu ya. Katanya membuka peluang, membuka pintu untuk masuknya roh-roh jahat. Saya pikir untuk jadi menghormati aja nggak jadi masalah. Apa bedanya dengan Yusuf? Bahkan Yusuf melakukannya dengan iman. Dia bilang, nanti tulang belulangku bawa, kuburkan di tempat bapak gitu ya, di tempat kakek opungnya gitu ya, Abraham. Dan itu dilakukan orang Israel dengan penuh hormat. Malah dipimpin oleh Musa sendiri kan. Nabi Musa memimpin keberangkatan mereka dari Mesir dan tulang belulang Yusuf dibawa mereka gitu, digali mereka. Baru nanti zaman Yosua dikuburkan di Gua Makpela itu. Nah, mari kita lihat saudaraku, kisah Saul dan anak-anaknya. Kisah Saul dan anak-anaknya. 1 Samuel 31 ayat 11 sampai 13. Coba satu orang silakan baca kisah 1 Samuel 31 ayat 11 sampai 13, silakan. Saya cari dulu ya. Ya. Kisah sebentar. Saya pakai kacamata. 1 Samuel, Bu. Maaf, 1 Samuel 31. 1 Iya, 1 Samuel 31. Gimana kita ya? Samuel 31 ayat 11 sampai 13 ya. Ya. Begini firman Tuhan. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang terjadi dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkan di bawah pohon tamariskah di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Kita lihat orang Yahudi, orang Israel kuno, mereka membakar itu loh, membakar tubuhnya si itu, Saul loh. Mereka berpikir
pikir lebih terhormat membakar tubuhnya si Saul daripada menguburnya dalam potongan-potongan. Karena nanti si Saul ini dimutilasi, saudara-saudaraku. Saul ini dimutilasi, kepalanya dipenggal. Nah, maka di sini ayo kita lihat Alkitab itu secara utuh. Bapak Ibu bisa membaca lengkap nanti di mulai ayat 1-nya ya. Tandai aja dulu ya, catat ya 1 Samuel pasal 31. Di ayat 4 memang dia melihat, kita bisa melihat Saul bunuh diri ya. 1 Samuel 31, Saul bunuh diri. Hunuslah, dia berkata kepada pembawa senjata ajudannya ya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang yang tidak itu menikam aku. Tapi pembawa pedangnya itu kan nggak berani, pembawa tombaknya. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena dia sangat segan. Lalu lihat, kemudian Saul, ayat 4 masih ya, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi dia bunuh diri, saudara. Ketika pembawa senjata melihat bahwa Saul telah mati, ia pun ikut bunuh diri ya. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjata, seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari yang sama. Nah, kemudian datanglah orang-orang Palestina, ayat 8. Esok harinya, orang Palestina datang merampasi orang-orang mati terbunuh itu. Mereka dapati Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Lihat, 9. Mereka memancung kepala Saul. Jadi memutilasi. Merampas senjatanya dan orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu. Kemudian mereka menaruh senjata Pak Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Jadi kepalanya dipancungkan gitu, saudaraku. Di atas tombak gitu ya, di atas tembok itu dipakukan mereka. Nah, tadi kemudian ayat 11 yang kita baca tadi, yang dibaca Ibu Eni tadi ya. Lalu kemudian mereka orang-orang gagah maju ya. Dan itu membuat orang-orang Filistin gentar, nggak berani maju. Lalu mereka mengambil mayat itu dan mereka membakarnya. Mereka ambil potongan kepala, mereka ambil potongan tubuhnya dan anak-anak lagi. Nah, mereka bakar dulu. Rupanya nggak sampai setelah tubuhnya habis hangus, tulang-tulangnya nggak ikut hangus, atau tulang-tulangnya juga sudah putih, jadi debu itu ya. Lalu mereka ambil. Lalu dikatakan di situ, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan. Jadi sisa abunya tentu tidak sehebat sekarang ya Bapak Ibu ya, membakar manusia itu kan sekarang bertemu sama tulang-tulang karena pakai gas. Saya pernah melihat di Marunda ya, Cilincing Marunda. Disemprot api gitu dari atas, dari bos sampai habis. Lalu kemudian tulang itu tinggal mengeras putih. Nah bedanya dia agak krem kalau tulang manusia, kayu ketika itu putih, benar-benar abu gitu ya. Lalu itu nanti dicapit, diambil pakai sumpit besi, lalu kemudian diremukkan, itu nanti yang dimasukin dalam dalam tempat wadahnya itu. Nah, mereka mengambil tulang-tulangnya. Bukan berarti tulang beneran lagi, tapi itu kerangka itu ya. Jadi membakar. Orang Israel sendiri pun melakukan itu. Tapi nanti ada penjelasan memang. Ada penjelasannya. Oke, mari kita lanjutkan. Mana dia? Kayaknya yang di bawahnya tadi. Iya, iya. Oke, Setelah ini. ya. Iya, benar. Lah ini dia jadi contohnya ya, Saul penguburan. Nah, tulang-tulangnya yang dikuburkan setelah dibakar dulu ya. Saya bikin gini ya supaya bisa saya tandain ya. Kalau si gede gitu nggak bisa saya tandain. Iya. Nah, mereka merasa menguburkan anggota-anggota tubuh Saul yang sudah terpotong-potong lebih memalukan daripada membakar mayat-mayat mereka.
Dan ini saudaraku, Alkitab tidak memberi atau tidak mengomentari apakah perbuatan mereka negatif atau tidak terhadap peristiwa itu. Alkitab hanya melaporkan saja ya. Nah, yang kedua, cara penguburan tidak akan menghalangi kebangkitan tubuh, saudaraku ya. Ini tadi apa ya? Yang pertama, nah bagaimana gini? Tadi pertanyaannya, bagaimana sih kita menyikapi perdebatan itu sesuai dengan akal budi dan iman Kristiani? Akal budi yang pertama, Alkitab secara eksplisit tidak ada menyatakan bahwa kremasi itu dosa. Ini yang pertama ya. Mencatat dulu Bapak Ibu ya. Alkitab tidak menyatakan kremasi. Lalu yang kedua, cara penguburan tidak akan menghalangi kebangkitan tubuh. Keyakinan sebagian orang bahwa kremasi dapat menghalangi kebangkitan tubuh adalah sebuah kekeliruan. Kalau lebih tegasnya sebuah kesalahan besar terhadap kuasa kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus ya, yang tangan berlubang paku, kepala tercucuk duri itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian itu, saudaraku. Coba kita pikirkan lebih jauh lagi. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, apalagi orang-orang Kristen yang mula-mula, Bapak Ibu. Seandainya kita berpegang pada doktrin manusia harus dikubur, kita kunci di situ, kita tolak semua argumentasi, kita tolak semua alasan-alasan, kita nggak mau menerimanya. Nah, sekarang mari saya mengajak kita untuk pelan-pelan belajar dulu, saudaraku ya. Nah, bayangkan kekristen orang-orang Kristen mula-mula yang menghadapi penganiayaan. Nero menangkap orang Kristen, Nero ini kaisar ya. Kaisar Nero menangkap orang Kristen mula-mula dan membakar hidup di atas sokoh istananya. Lihat betapa mengerikannya manusia ini. Dia tangkap orang-orang Kristen, lalu dia luluri dengan aspal, dia bungkus dengan jerami kering, lalu dia nyalain malam-malam. Dan di situ dia main gitar, main harpa di atas sotok rumahnya, istananya. Ada juga yang diadu dengan binatang buas, saudaraku. Nah, coba ini. Tubuh mereka tidak tersisa sama sekali. Lalu bagaimana pula dengan orang Kristen yang mati kecelakaan? Mati terbakar dalam bangunan. Bagaimana kita bisa membangun doktrin, membangun sebuah keyakinan bahwa orang Kristen itu harus dikubur. Ketika kita melihat fakta-fakta begini, dengan asumsi memegang firman Tuhan tadi, debu kembali kepada debu. Lah, ini dia dimakan singa. Saul tadi dimutilasi. Oke lah, mungkin Saul jahat gitu ya. Oke lah. Tapi bagaimana para rasul? Yang dicabik-cabik juga, yang dibakar hidup-hidup. Saya pernah dikirimin gambar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana orang-orang di Afrika. Ada suami istri beberapa anak gitu ya. Mereka dimasukin lalu ditutupin pakai daun-daun, dipukulin, dicambukin. Lalu kemudian mereka dibakar hidup-hidup dan mereka nggak mau lari lagi gitu ya. Mereka udah pasrah aja di situ.
disorakin sambil membakarnya. Mereka hanya berdoa gitu, saudaraku. Kadang-kadang di situ kan kita, Tuhan kenapa nggak tolong ya? Datang kayak hujan, apa kayak bikin kayak sesuatu. Tapi enggak lah. Tuhan enggak mau. Tuhan malah dalam tanda petik mengizinkan peristiwa itu. Tapi aku percaya, saudaraku, mereka tidak merasakan kesakitan dibakar itu. Karena roh mereka detik itu juga sudah diambil Tuhan. Jadi yang hidup itu hanya tubuhnya aja. Sama seperti dalam sebuah, saya pernah membaca sebuah penelitian katanya begini, ketika pesawat jatuh gitu ya, ternyata orang begitu jatuh itu nyawa orang itu sudah tidak ada gitu ya. Jadi mereka tidak merasakan lagi gitu, gitu jatuh udah mereka udah mati secara medis, sebenarnya mereka udah mati. Jadi ketika jatuh pesawat itu kayak kita lah. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu merasakan nggak kalau kita naik pesawat, kadang-kadang kan ada udah druk begitu dia, kita kayak melayang gitu jiwa gitu kan, kayak gitu ya, kayak kayak apa gitu ya. Tapi jadi mereka udah nggak ngerasa itu lagi. Biarpun mereka dibakar menggeliat, tapi pada prinsipnya mereka sudah tidak merasakan. Nah, itulah sebuah penelitian dilakukan. Jadi walaupun fisiknya dibakar, itu hanya tubuhnya. Jadi ketika ya memang mati, maka mereka nggak perlu melarikan diri lagi gitu ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang dia rasakan tuh kematian itu memang dia rasakan. Jadi para martir itu sebetulnya mereka sudah ditolong Tuhan dengan cara apa? Rohnya itu sudah diangkat Tuhan walaupun masih bernapas fisiknya. Tapi sebetulnya jiwa rohnya itu sudah terbang dari tubuhnya. Makanya Stefanus bisa melihat Yesus berdiri menyambut rohku katanya gitu kan. Jadi dia nggak merasa lagi batu-batu melayangan berterbangan di kepalanya, di badannya, tubuhnya enggak. Lalu dengan berkata, Tuhan ampunilah mereka. Nah, dengan perkataan itu maka Stefanus meninggal. Jadi saudara-saudaraku, mari kita lihat di sini bahwa kremasi pada dirinya sendiri tidak melanggar ya. Tidak ada melanggar. Tapi tentu saja tidak berarti bahwa kita boleh memilih cara serangan kita. Nah, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan yang tepat, Bapak Ibu. Nah, nanti ada pertimbangan yang mau kita pikirkan ya. Oke. Coba kita pertimbangkan dua sisi ini ya. Yang pertama, dari sisi simbolisme ya, simbol. Memang kita tidak bisa menampik pembakaran menyiratkan sesuatu negatif. Tetapi ingat saudaraku, coba Ibu Hendy bantu saya lagi Imamat 20 ayat 14. Imamat 20 ayat 14. Imamat pasal 20 ayat 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah kamu. Ngeri sekali. Iya, itu perzinahan. Jadi kalau ada laki-laki, ambilnya dia kawini janda sama anak gadisnya gitu ya. Jadi langsung dibakar hidup-hidup. Konteksnya di situ ya. Lalu lihat ayat Imamat 21 ayat 9. Imamat 21 ayat 9. Imamat 21 ayat 9. Ya.
apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Nah, ini untuk anak pendeta, ini anak perempuan pendeta. Jadi hati-hati anak perempuan pendeta dibakar itu. Ini khusus apabila anak perempuan imam membiarkan kehormatannya dibakar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya. Ia harus dibakar dengan api. Coba, ya memang dengan api sih, masa dengan air kan. Nah, yang contoh paling keras ini adalah kita lihat peristiwa Akan ya, Yosua. Mari kita lihat, mari kita telusuri. Tidak terlalu banyak kok, hanya sedikit ya. Yosua, coba Yosua pasal Sebentar Yosua ya. pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 25. 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ingat ya Bapak Ibu, Akan ini melanggar ini loh. Jangan bilang Alkitab PL itu kejam banget. Jangan, itu orang yang nggak memahami Alkitab. Ya. Peringatan sudah dilakukan. Kan ada namanya rampasan perang, ada jaran. Semua dapat hak kok. Tapi kemudian ada juga barang yang jadi dikuduskan. Nah, itulah yang diambil si Akan ini. Lalu ketika mereka kalah, akhirnya apa? Tuhan meninggalkan mereka. Nah, gara-gara dosa Akan, banyak orang Israel yang mati tentaranya. Nanti Yosua nangis sama Tuhan. Tuhan, apa yang kami lakukan? Kenapa kau meninggalkan kami? Tuhan bilang, aku marah karena ada yang tidak kudus di sini. Siapa? Diundilah, ketemulah Akan. Jadi ini bukan peristiwa berdiri sendiri. Gara-gara si Akan, Allah meninggalkan mereka. Akan gak jujur. Dia ingin kaya sendiri, dia korupsi. Dia ambil, dia jarah harta itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya gara-gara perbuatan Akan, banyak orang tentara Israel yang mati, banyak yang jadi janda, banyak yang jadi yatim. Itulah sebabnya ketika Yosua menangis di hadapan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, Tuhan bilang, ada yang cemar di sini. Siapa? Ketemulah Akan. Jadi saudaraku, makanya perkataan Yosua ini sangat tegas. Dia kan sembunyiin itu kan. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya. Nah, ayat 18 ya. Ketika disuruhnya, Yosua 7, ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi orang, dapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda pula itu. Berkatalah Yosua, anakku hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakan apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan. Lalu akan menjawab Yosua, benar aku yang berbuat dosa kepada Tuhan Allah. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat, lihat tuh kan matanya. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Jadi dia tahu baju yang bagus ya. Dan 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Lihat tuh saudara. Aku ambil, semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah. Dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua mengambil semuanya itu yang disembunyikan Akan. Nah, baru nanti kita ketemu dengan ayat itu ya. Berkatalah Yosua ayat 25, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau. Memang mengerikan saudaraku ya. Seluruh isi keluarganya, lihat ayat 24 ya. Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, emas batang itu,
anak-anak yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya. Lalu semua itu dibawa ke lembah Akor. Dan semuanya itu dilempari dengan batu sampai mati, dibakar loh saudara. Lalu kemudian lihat, lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu, kita nggak boleh membaca, memaknai kisah-kisah tegas dari ayat-ayat seperti ini dari sudut pandang manusia, tidak boleh, saudara. Karena kita sedang mempersalahkan Allah, seakan-akan Allah itu nggak punya peri kemanusiaan. Lalu kita menghujat Allah itu kasih, tidak boleh seperti itu. Kita salah besar kalau kita memandang itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan, tidak. Keputusan yang diucapkan oleh Yosua itu keputusan yang sangat tepat. Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun, bukan kami ya, Tuhan pun mencelakakan engkau. Sama seperti kita masuk api neraka kalau kita sudah mati. Apakah itu kekejaman Allah? Tidak, Allah hanya menegakkan keadilannya. Sudah ada peringatan, kecuali tidak ada peringatan. Ini ada peringatan, tapi selesai. Nah, agak-agak seram ya Bapak Ibu ya. Agak-agak ngeri, ya kan? Nah, pembakaran mayat memang menyiratkan sesuatu yang negatif. Jadi kayak simbol ya. Orang-orang berdosa dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Bahkan sebetulnya kremasi terhadap jenazah Saul dan anak-anaknya juga dibalut dengan nuansa negatif. Apa? Saul mati bunuh diri. Saul mati karena tidak taat pada Tuhan. Lalu kemudian gambaran dibakar itu dikaitkan dengan api neraka. Nah, makin kuatlah simbol ini gitu ya. Jadi pembakaran itu di satu sisi secara simbolis kayaknya negatif, apalagi tadi dikaitkan dengan neraka. Nah, walaupun semua data itu tidak menunjukkan bahwa kremasi keliru gitu ya, tapi kita perlu mempertimbangkan keputusan untuk mengkremasi. Alkitab sering menggambarkan kematian sebagai hidup panjang yang menunjukkan istirahat yang tenang. Nah, ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang tadi, yang anti kremasi. Jadi mereka mengatakan manusia dikubur. Tapi tadi kan sudah saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, kita pertimbangan dari hati nurani orang lain ya, bukan hati nurani kita udah mati guys istilahnya. Kita tidak boleh melupakan poin penting, penguburan bukan hanya masalah penghancuran jenazah ya, bukan sesimpel itu. Jika sekedar menghancurkan mayat, ya buang saja gitu ya. Nah, dalam banyak budaya, penguburan mencerminkan perhatian, penghargaan, dan kasih sayang terhadap almarhum. Nilai kultural inilah yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi secara sosiologis. Nah, tentu timbul pertanyaan, apakah itu berarti bahwa etika Kristen ditentukan oleh budaya? Tentu tidak, saudara. Namun, Alkitab berkali-kali mengajarkan kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang boleh dilakukan tidak selalu harus dilakukan jika itu ya berpotensi menimbulkan syak batu sandungan kepada orang lain. Maka kita perlu mengingat bahwa kremasi atau penguburan sama-sama tidak melanggar Alkitab. Isu ini hanya sekunder ya Bapak Ibu ya. Ini persoalan sekunder. Kita tidak sedang mengkompromikan kebenaran firman ketika kita melakukan kremasi. Oke, saya stop dulu di situ. Mana tahu ada yang mau diperdalam. Ya, baik. Silakan, Terima Bapak, kasih. Untuk sebelum ada ruang tanya jawab ya, di sini pasti ada yang menarik sekali ingin bertanya tentang
materi yang akan kita diskusikan hari ini. Kalau dia bisa, pasti dia nggak pernah menolak gitu, luar biasa. Baik Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak dan Ibu ingin bertanya dari materi pelajaran yang tadi yang telah dipaparkan? Ya, saudara terhamba Pak Titus Sanusaya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, salam Pak Edwin, apa kabar? Ya Pak. Baik Pak, baik. Aduh, hari ini saya merasa bersuka cita banget nih Pak. Amin. Kenapa? Karena tentang kremasi, saya pernah menyampaikan ini Pak, tentang renungan ini. Dan hampir 90% Pak, kok saya sama dengan Bapak ya. Nanti kalau boleh saya izin, nanti saya akan sharekan hasil bahannya Pak. Jadi gini, Iya. ceritanya gini Pak, ini kenapa saya membahas ini, memang ada pengalaman pribadi. Papa saya meninggal itu dikubur Pak, karena kita punya tempat yang kita bayar di gereja itu kan tiap tahun bayar tempat kalau meninggal disiapkan itu ya Pak ya. Nah, mama saya meninggal itu pas COVID Pak, jam 12 malam saya masih ingat saya putar-putar cari rumah sakit, nggak ada semua. Sedangkan mama saya dalam keadaan sekarat gitu ya. Saya sampai mati kata, aduh lari kemana. Dari jam 8 malam sampai jam 12, putar-putar seluruh Bandung, rumah sakit penuh. Itu pas lagi puncak-puncaknya. Padahal jujur ya, mama saya tidak COVID, karena yang saya peluk, saya dan sebagainya. Nah, pertimbangannya Pak, pada saat saya mau masuk ke rumah duka, itu ditolak. Pak, maaf, nggak bisa. Aduh, saya bilang, kenapa? Ya harus dikremasi. Di situ, kok kremasi ya? Gitu. Karena ya darurat, ini perintah dari negara, mau tidak mau ya Pak ya, gitu. Saya sempat berpikir, Tuhan gimana nih kok abu, ya ada semacam psikologis manusia, abu mama di laut atau di mana, papa di kuburan gitu. Tapi Tuhan memang baik ya. Tiba-tiba ada teman yang bilang, udah disatukannya di kuburan, satu kubur. Oh, boleh. Jadi digali. Jadi papahnya di bawah, jadi di atasnya yang abu itu, abu mama di atasnya gitu Pak. Nah, yang saya ingin berbagi itu terima kasih banyak. Jadi itu ada pertanyaan Pak. Jadi beberapa gereja saya pertanyaan. Jadi saya juga harus menyiapkan. Saya sependapat dengan Bapak bahwa arti kremasi itu ada pengabuan gitu ya Pak ya. Jadi apakah orang Kristen boleh dikremasi atau tidak? Betul setuju Pak, pro dan kontra. Ya. Yang menolak tadi saya setuju banget Pak, yang menolak bahwa tidak dari debu kembali ke debu, bukan abu ke abu, setuju Pak. Praktek pemakaman yang umum dalam Alkitab itu penguburan Pak, setuju. Kremasi menjadikan tubuh almarhum hancur sehingga terlihat kurang koheren dengan konsep kebangkitan tubuh, setuju Pak yang tadi. Yang menyetujui Pak, pertama bahwa pemakaman tidak mempengaruhi keselamatan almarhum, setuju Pak. Allah sanggup membangkitkan tubuh. Saya setuju ya pengalaman tadi Pak, yang orang mati di laut dan sebagainya. Nah, saya bersuka cita Pak, jadi ada kekuatan baru Pak. Ada kekuatan baru dari Pak Edwin yang saya sangat bersyukur. Dan waktu saya menerangkan juga, saya sependapat Pak, ada pro dan kontra ya. Tapi saya jelaskan dan perlahan-lahan. Dan saya sedikit mungkin mau menyimpulkan aja kesimpulannya, bahwa ini kesimpulan yang saya sampaikan. Sekalipun penguburan itu praktek yang umum, Alkitab tidak pernah memerintahkan penguburan sebagai satu-satunya metode yang diperbolehkan untuk pemakaman jenazah. Apakah kremasi merupakan sesuatu yang dapat dipertimbangkan oleh seorang Kristen? Sekali lagi, tidak ada larangan tertulis dalam Alkitab untuk kremasi. Apalagi sekarang disesuaikan dengan sosial ya Pak, biaya sosial. Kalau sekarang lihat bahwa semakin hari tanah penguburan semakin hari semakin sempit. Ingat pada zaman COVID Pak, ada beberapa daerah dibukakan lahan. Begitu mahalnya tanah akan orang-orang itu. Jadi ladang bisnis itu Pak. Ya. Kemudian sebagian orang sebagian orang percaya menyatakan keberatan terhadap praktek kremasi dengan dasar bahwa hal itu tidak mengakui bahwa suatu hari Allah akan membangkitkan tubuh kita dan menyatukan dengan jiwa roh dan kita gitu ya. Namun, fakta bahwa tubuh dikremasi tidaklah menambahkan kesulitan bagi Allah untuk membangkitkan roh. Saya sangat bersyukur, berterima kasih penjelasan Pak Edwin hampir 99% sesuai dengan apa yang saya sampaikan Pak. Jadi, waktu saya menyampaikan,
agak sedikit lega Pak, tidak merasa berdosa. Terima kasih Pak Edwin Swaloho atas pemberitaan yang luar biasa sehingga iman saya semakin bertumbuh. Haleluya, amin. Amin Pak, amin Pak, amin Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, perlu Ayo, ada ditanggapin lagi? Pak. Ya, setuju Setuju. sekali ya. Nah, Wah, luar ini. biasa. Ya, ini Nanti luar saya biasa nih tunjukin. Pak Tinusa-Nusa nih. Memang Saya dipakai tunjukkan Tuhan ini luar dulu. biasa. Iya, Ya Pak. saya tunjukkan dulu ya. Iya, saya Ya. tunjukkan. Ini Bapak Ibu ini kenal dengan beliau ya. Ah ya, Pendeta Bigman. Saya senang dengan pengajarannya Pak. Beliau dikremasi. Ah, Ini 3. Jadi satu di Landak, Kalimantan, satu di Papua, satu di Jakarta. abunya. Dan dia kan orangnya, dan beliau kan cukup kritis. Dia sudah lama, beliau dulu kami sering pernah beberapa kali pelayanan bareng dengan beliau. Jadi cukup kenal juga dengan perkembangan beliau. Maka kenapa nih? Ini nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini linknya saya taruh di sini ya. Almarhum Pendeta, ini linknya. Jadi ada pemberian dari keluarga mengapa Big Man dikremasi. Jadi satu ditaruh di situ lebih jelas, di sini nggak saya jelasin ya. Di link ini nanti Bapak Ibu bisa itu cari linknya ya, atau tulis aja Pendeta Bigman Sirait kremasi gitu ya. Jadi di 3 di Papua itu masih sedang progres ya ketika beliau meninggal. Dan ketika beliau sakit itu kan masuk TV kan waktu itu kan pemilu tahun 2019 ya. Di Singapura apa di Malaysia ya. Beliau itu masuk TV disorot. Jadi dia ditandu dari rumah sakit dibawa ke TPS. Jadi dia masuk berita. Kalau nggak salah Pak Jokowi juga sempat dengar bagaimana perjuangan beliau ini ya untuk memberikan suaranya sebagai makhluk politik ya. Dan beliau dikremasi. Jadi yang di Landak Kalimantan Barat itu kan Ngabang apalah. Kemudian di Papua masih progres. Di Ngabang ini sekarang sudah ribuan mahasiswa SD, SMP, TK, dan mahasiswa perguruan tinggi. Di sini belum, nah di Jakarta yang sekarang. Jadi ada saudara-saudara beliau. Dan beliau cukup kritis, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau mau ditanya yang bagaimana sih yang Alkitab? Ya ini dimasukin goa. Ini sebetulnya ya. Dimasukin ke dalam goa loh. Jadi jangan bilang dikubur, tunggu dulu. Jadi kalau mau kita debat, dimasukin dalam goa yang Alkitabiah. Ayo mau cari gua di mana kita? Ayo coba. Ayo, silakan Ya. Pak. Ya, Pak Daniel. Ya, silakan Pak Daniel. Pak Edwin, dosen saya. Ya, Pak. Saya kenal baik sama Pak Bigman. Dulu sama-sama pelayanan. Waktu di GKI Gunsa, dia pegang komisi anak. Saya kebetulan pegang pembinaan. Dia emang ada kelainan jantung ya, dari bawaan ya. Jadi meninggalnya masih muda. Betul Pak. 57 Pak. Iya. Dia tuh sambil sekolah teologianya di Reform, di SPRI. Iya. Di tempat Stephen Tom. Iya. Ya sama juga saya mau bilang. Saya juga sama istri udah bilang ke anak-anak mau dikremasi. Karena anak saya satu di Amerika, satu di Indonesia. Nah itu repot. Satu gitu, kedua saya alasannya juga nggak merepotkan turunan saya untuk urusin kuburan segala. Iya. Dan saya akan bagikan video ini ke anak mantu saya karena besan saya tuh pendeta GBI Pak. Yang anti kremasi. Iya. Iya betul. Anti. Saya mau bagikan ini videonya ke mereka, jadi mereka bisa lebih melek lah. Terima kasih Pak Edwin untuk pengajarannya hari ini.
Tuhan berkati. Ya, Pak. Maaf saya Benar kan, sama Pak? nyetir. Iya, iya, Pak, hati-hati, Pak. Benar kan, Pak? Iya. Beliau, Pak Bigman, dikremasi kan, dimasukin ke Iya, tempat iya, tua? iya. Pak Bigman istrinya orang Chinese. Iya, Chinese Kalimantan itu, kampung Iya, halaman itu, iya, Ngabang betul. itu. Saya juga pernah Iya, terima main kasih. keyboard di gerejanya, Pak, Iya, waktu Pak. ibadah wanita, Thank you. istrinya saya pernah. Hmm, Saya iya. beberapa kali bareng dengan beliau. Istrinya juga dulu aktif di sekolah minggu di GKI Gunsa. Ketemunya di situ. Iya. Nah, beliau kan yang ini, Pak, yang buka Reformata itu, Pak, kantor Reformata Iya, sampai iya, ibadah. iya. Saya pernah ke situ sekali apa 2 kali ya. Saya pernah membantu pelayanan beliau di situ. Iya. Kamis siang apa Rabu siang saya lupa ya. Saya lupa. Jam 4 sorean deh, saya lupa. Saya pernah ke situ. Iya. Terima kasih Pak Daniel. Ternyata Terima kena. kasih. Ya. Tuhan berkati. Ya. Jadi kalau orang yang mati dia tuh pesawat itu kebakar gimana tuh Pak? Tuh banyak yang nanya tuh. Kalau mati kebakaran itu katanya karena apa namanya kutuk katanya Pak. Jadi orang mati di pesawat itu karena dikutuk sama Tuhan katanya. Sebetulnya ya kita nggak boleh melontarkan hal-hal seperti itu ya. Betul. Karena iya nggak boleh karena siapa kita gitu ya. Siapa kita bisa melontarkan kalimat-kalimat seperti itu? Apakah kita lebih suci daripada mereka? Bayangin ya, Adam Air tahun 2000 berapa itu pulang Natalan ya, bulan 12 ya. Yang di Makassar itu apa kemana? Jatuh kan. Isinya separuh. Banyaklah puluhan orang itu, pendeta-pendeta yang habis rapat atau habis apa itu ya dari Jakarta. Lalu mereka pulang bawa oleh-oleh. Akhirnya Adam Air-nya kan itu pesawat tua ya. Memang pemerintah yang teledor kan gitu ya. Bilang mereka berdosa kan tidak boleh gitu kan. Itu yang dikritik Tuhan Yesus kan. Ketika ada orang-orang yang mengatakan dan yang dicampur Herodes ya. Kritik Tuhan Yesus gitu. Nggak boleh kamu ngomong gitu ya. Gimana ya, saya cari sebentar ya. Murid-muridnya nggak kan bertanya dosanya siapa besar gitu ya. Iya. Bapak Ibu boleh sekalian bertanya juga, ditulis Iya, saja. silakan. Iya, kalau mau ditulis silakan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, nanti Bang Kodek. Ya, silakan sembari lagi Bapak Edwin mencari ayatnya. Silakan Iya. Bang Kodek. Silakan, nggak apa-apa. Salam Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Bu Host, moderator kasih kesempatan Kodek untuk bertanya. Memang sedikit terima kasih materinya, penjabaran dari Pak Pendeta tentang apakah boleh orang Kristen dikremasi. Memang baru beberapa hari yang lalu saya mengikuti juga penguburan saudara yang meninggal usia sampai 82 tahun. Nah, saya nggak ada dengar bahwa mereka bahas soal ambil keputusan mau dikuburkan atau kremasi. Cuma yang jadi bahan pemikiran saya, kalaupun orang Kristen mau dikremasi atau mau dikubur, itu kan berdasarkan etika Kristennya, Pak. Saya mau lihat dari etika Kristen bahwa sebelumnya kan mereka akan kumpul. Ini gimana? Bahas semua, termasuk mana kita akan apakah mau dikuburkan di pemakaman atau mau dikremasi. Nah, memang saya perhatikan penguburan itu umumnya, penguburan kalau di tanah pemakaman, itu memang dari keluarga yang mampu. Dan mereka, ya udah,
kita masih keluarga mampu misalnya. Tapi kalau dari sudut biaya, kremasi lebih murah, benar, lebih murah. Jadi memang kalaupun ada keluarga Kristen yang ada keluarganya yang meninggal ya salah satunya, memang dalam kemampuan ekonominya mencukupi saja, ya dikremasi, memang itu alasan yang tepat. Tapi itu memang perlu dari etika Kristennya memang ditanyakan dulu supaya nanti di belakangan nggak ada usut-mengusut, wah. Jadi sehingga hubungan keluarga jadi nggak damai sejahtera nih. Ya, itu betul, tapi di Pak. sini pertanyaan saya kepada Pak Pendeta, apakah nanti kita bisa menjelaskan kepada mereka yang belum paham bahwa kremasi itu seperti ini loh. Jadi tidak ada hal-hal yang melarang. Itu aja mungkin kita perlu waktu biasanya kan ada hamba Tuhan yang akan menjelaskan itu dari sudut pandang etika Kristen, dari Alkitab, sehingga buku apa ya namanya, buku penuntun kalau ada gitu Pak Pendeta. Jadi mereka bisa menjelaskan ini secara detail, kenapa harus dikremasi. Terima kasih Pak. Ini. Memang ya, terima kasih Pak. Memang secara sinodal atau sinode kepengurusan sebuah maksud saya tata aturan gereja sebuah sinode, makanya seperti saya bilang tadi secara umum tidak ada yang berani langsung membuat sebuah peraturan bahwa diizinkan untuk mengkremasi. Nah, sekarang pun secara temporer beberapa pendeta GB itu sudah ada yang melakukan kremasi maksud saya. Mereka sudah ada. Tapi sebagai personal dan hari ini pun sudah tidak ada, mungkin ya saya tidak tahu persis, mungkin pun tidak ada teguran lagi jadi sudah mulai diterima ya. Lalu memang kalau penjelasannya bisa kita bikin paripurna seperti ini, orang memang akan diajak untuk berpikir, Pak. Dan memang nggak bisa dibantah. Lah, apa? Kalau mau ditanya cara penguburan Alkitabiah, ya masuk gua gitu ya. Dan itu pun bukan Alkitab, itu pun tradisi yang dilanjutkan oleh Pak Abraham dari orang tuanya dari zaman dulu. Tidak ada. Kita lihat tadi kematian pertama Habil, tidak ada ditaruh Alkitab menguburkan malah lebih bagus kalau kita bilang secara praktiknya lebih bagus lagi yang di dalam berita Al-Quran. Nanti datang burung gagak, tapi saya nggak tahu ya, saya hanya membaca aja gitu ya. Nanti datang burung gagak, dia korek tanah, lalu dimasukkan sesuatu, lalu dia kubur. Nah, dari itulah nanti Kain belajar, oh orang mati ini dikubur gitu ya. Tapi kalau mau tuntas lebih itu penguburan. Karena ada entah hadis kah atau apa, saya juga kurang tahunya. Pernah diberitahukan teman saya begitu ya. Alkitab enggak ada. Habil mati gitu aja. Nggak ada diceritakan lalu Kain menggali lubang lalu memasukkan. Nggak ada gitu ya. Nggak ada gitu. Nah, berkaitan dengan yang itu coba kita lihat Lukas 13 ya. Lukas pasal 13. Coba Ibu baca dari ayat 1 sampai 5, Bu. Baik. Lukas 13 ayat 5. 1 sampai 5. Ya, judulnya adalah dosa dan penderitaan. Ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem?
Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, jelas banget ya. Jadi kalaupun kita sambungkan, apakah orang yang mati kejatuhan pesawat lebih berdosa daripada? Tentu jawab Tuhan pun tidak gitu ya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa, kan intinya itu ya. Jadi kita sekali lagi nggak boleh ya, janganlah begitu. Lalu kemudian ada juga yang kesaksian gini ya, kesaksian-kesaksian yang saya dengar ini pun memedihkan hati gitu ya. Dulu kan sempat tersebar, dan akhirnya dihujat kan. Lalu dibilang gini kan, oh Tuhan baik, kami bersyukur pada Tuhan. Kami terlambat datang ke bandara. Terlepas benar atau tidak itu. Jadi gara-gara itu pesawat yang hampir kami naiki katanya. Karena kami terlambat, kami tidak ikut pesawat itu, lalu kami selamat. Seakan-akan dia benar, orang yang di pesawat itu yang mati semua itu jahat. Dia tidak sampai ke sana pikirannya. Bayangkan perkataannya ini didengar oleh orang yang mengalami korban keluarga itu. Kan orang itu langsung minder kan dengarnya. Ih, Tuhan baik karena Tuhan membuat kami terlambat ke bandara. Karena kami terlambat ke bandara, kami gagal naik pesawat. Lalu pesawat itu jatuh. Betapa baiknya Tuhan. Lalu orang yang mendengar itu, waduh, ngeri dong, Tuhan nggak baik sama saya. Bisa berpikir seperti itu gitu ya. Makanya ayo jangan sembarangan mengucapkan kata, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kayak kita ini hebat gitu. Kalau pesawatnya nggak jatuh, apa kita omongin begitu, Tuhan baik, kami terlambat, kami nggak jadi pesawat, orang udah nyampe sana. Kan nggak juga gitu ya. Makanya janganlah kita gunakan ini Lukas 13 ini, orang-orang yang merasa dirinya benar ini. Nah, ini kan melukai ya, ini melukai. Di sini ada, di itu ada itu, Bu. Iya, ada Ibu Eri, pertanyaannya begini. Mungkin tata cara kremasi untuk zaman saat ini sudah sangat marak. Adanya sudut pandang, cara praktis merawat orang yang telah meninggal. Lalu bagaimana dengan sudut pandang seperti ini, Pak? Ya, saya bisa menuliskannya juga, Bu. Ini ya. Nah ini ya. Jika kita hidup dalam Tuhan, maka kita pun pasti di dalam tangan Tuhan. Nggak peduli kita mati bagaimana ya. Petrus disalib terbalik loh. Thomas menginjili di India dibunuh di tombak. Liman dan Munson dari Amerika jauh-jauh tahun 1900-an awal sampai di Sigumpar di Tanah Batak dipotong sama orang Batak, Bu. Dimakan dagingnya. Ini benar, bukan berlebih-lebihan saya. Liman dan Munson dipotong, dibunuh Batak lalu makan dagingnya. Walaupun tidak semua ya, katanya bagian tangan atau bagian apa. Ini sejarah, historis. Lihat betapa konyolnya mereka jauh-jauh dari sekolah bagus-bagus, sekolah penginjilan di Amerika, lalu kemudian mereka berdoa, lalu ada misi jending yang mengutus penginjilan ke Sumatera, lalu dia pelajari, mereka mendarat di Padang, dari Padang mereka jalan kaki berpuluh-puluh kilometer berhari-hari sampai di Tanah Batak. Belum lama di situ masih mau penjajakan, orang-orang Batak melihat ini makhluk kok putih yang matanya biru, ditangkap mereka, dipotong, dibunuh, lalu direbus atau diapain lah. Coba betapa konyolnya begitu hidup ini, dan kenapa Tuhan membiarkan begitu. Tapi itulah seperti kata Tuhan Yesus, benih itu harus mati dulu baru tumbuh. Dan kemudian 100 tahun kemudian Nomensen datang ke Tanah Batak. Dan Nomensen berhasil memindahkan hati orang Batak dari penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan. Jadi kematian akhirnya bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi penantian yang indah untuk bersekutu dengan Tuhan di kekekalan. Jadi jelaslah bahwa persoalannya bukan pada bagaimana proses akhir jasad manusia itu diperlakukan, entahkah dimakamkan atau dikremasi. Namun yang penting bagi kita bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Apakah kita percaya pada Yesus Kristus, Tuhan Yesus, hidup benar dan bertanggung jawab?
Apakah hidup kita sudah dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka cara mati seorang tak lagi menjadi persoalan. Yakinlah, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyatukan tubuh yang sudah mati menjadi utuh kembali. Entah karena dikubur, dikremasi, dimakan binatang buas, tenggelam di laut, atau karena terbakar dan lain-lain. Tuhan tidak tergantung pada keadaan tubuh. Saya tulis bahwa di Hong Kong harga tanah itu udah luar biasa ya. Nih, bayangin orang Kristen di Hong Kong. Sekarang karena kuburan itu katanya vertikal ya. Vertikal. Iya, kalau sanggup beli vertikal itu kan selamanya di situ. Nah, kalau nggak sanggup dia seperti Pak Tulus tadi, siapa yang bilang tanah kuburan itu mahal, yang minta tanah, biaya merawat kuburan, harga tanah di Jakarta aja, harga kuburan di Jakarta aja naik-naik terus ya. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu tadi. Ekonomi tidak jadi masalah gitu ya. Maka sambil bercanda-canda saya bilang sama istri saya gini, nanti aku dikubur, aku jangan dikubur ya. Aku dikremasi aja. Terserah mau kau taruh di mana, mau dibuang ke laut boleh, mau kau kubur di belakang rumah boleh gitu ya. Lalu dia bilang nggak mau, jangan gitu ya. Ya udahlah. Kalau nggak mau ya udah. Siapa yang duluan mati lah, kita saling menguburkan kan gitu aja. Intinya bukan itu ya. Hidup benar, mati kita nggak jadi soal. Tapi kan saudara-saudaraku, untuk sampai ke tahap pemikiran itu kan masih berat sekali ya. Kita masih apa ya? Kita masih belum tuntas sampai ke sana gitu. Saya punya pengalaman yang lucu, Bapak Bu, tapi sekaligus membebaskan saya. Pada suatu hari dosen kami bilang begini, ngasih tugas sama kami. Saya lupa mata kuliah apa. Jadi dia bilang 2 minggu lagi bikin surat wasiat tanda kematianmu gitu. Kan kita berkebingungan, teman-teman sing kuliah juga ada usia 50, usia 60 gitu ya. Apa sih ini Pak Andreas namanya, Pak Andreas ini gitu ya. Saya kan orang Batak, Bapak Ibu ya, kita juga orang Batak ini takut dengan kematian. Ya ada kutuknya gitu. Kemudian kita beraniin aja lah. Kira-kira kalau kau mati besok, atau kau siap-siap untuk mati lah, 2 minggu lagi, apa yang kau tulis hari ini? Akhirnya aku beranikan lah untuk menulisnya. Enggak mati juga aku sampai sekarang. Dan sejak itu, apa ya, pemahamanku tentang menyambut kematian itu ya berubah. Apalagi kami di gereja ya selalu didengungkan gitu ya, selalu disuarakan. Jarak kita dengan kematian itu cuma sejengkal gitu ya, cuma setelempap. Kita nggak tahu satu detik. Terlalu banyak saudaraku peristiwa-peristiwa yang sudah saya saksikan ya. Saya punya teman ya, ketemu di pinggir jalan, janji mau ngopi 5 menit lagi. Lalu dia bilang, dia masuk ke gang sebentar. Jaraknya 150 meter. Kalau naik sepeda itu hanya sekitar 10-15 menit. Lalu janji pulang, kami mau ngopi gitu ya. Tunggu ya 5 menit katanya. Ya, saya tunggu 10 menit, nggak keluar dia. Saya tunggu 15 menit, nggak keluar. Saya tunggu setengah jam, akhirnya saya pulang. Saya pulang duluan. Lalu sekitar jam 3, saya dengar suara sirine itu, sirine ambulans. Dalam batinku gini, jangan-jangan dia gitu ya. Betul saudaraku, 1 jam kemudian berita itu nyampe, dia meninggal. Coba saudaraku. Aku dalam hati, tadi jam 1 siang kayak mau ngopi loh, janji ngopi loh. 5 menit kutunggu gitu ya. Dan 3 jam 3, 1, 2, 3, 2 jam kemudian, aku dengar beritanya jam 4, 3 jam kemudian dia sudah jadi mayat, sudah. Coba kita nggak tahu gitu ya, kehidupan ini begitu rentannya. Maka jangan kita tambahi ribut-ribut dengan mempersoalkan kremasi apa segala macam ini. Tapi seperti tadi saya bilang, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang lemah imannya, maka kita mempertimbangkan itulah ya, jangan jadi syak wasangka itu ya. Jangan jadi syak itu ya. Jadi jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, ini dia. Saya setuju dengan Pak Daniel kah tadi? Pak Itulus ya? Atau Pak Daniel Titus. yang mengatakan, Pak Titus ya? Ya. Sistem nilai-nilai etika ya, etikanya.
benar harus kita pertimbangkan. Kita mempertimbangkan hati nurani yang lain, jangan sampai menjadi kisah sangka. Ya, saya bilang sama istri saya, nanti dibakar aja. Dia bilang nggak mau. Oh, berarti nurani dia belum gitu ya. Jangan paksa. Kalaupun dia nanti umpamanya dia meninggal dulu, aku pun tak boleh membakarnya karena dia tidak mau. Jangan gitu, jangan dipaksa. Yang penting semua keluarga kita tidak menjadi batu sandungan, itu yang paling penting. Lalu kemudian ada pertimbangan ekonomi, bagaimana merawat kuburan, dan itu tiap tahun kan diperpanjang pajaknya ya. Rumah saya kan di sini dekat kuburan Pondok Rangon. Sekali 2 tahun apa sekali setahun naik terus kan, pajak itu naik terus. Begitu nggak dirawat kuburan itu nanti disita pemerintah, diambil. Sekian tahun nggak dirawat, pemerintah ambil, lalu kasih ke orang lain butuhkan. Maka tiap bulan, tiap tahun itu diperpanjang, maka bagus kuburannya. Sekarang nggak tahu saya berapa. Teman-teman yang punya saudara di situ saya tanyain gitu ya, mereka memang membayar itu gitu ya, membayar. Ibu ini kalau sudah tidak ada, kita Ya. sudahi dulu, saya ada Boleh. dengan istri sebentar memanfaatkan waktu kalau Iya. sudah. Pak Putra ya? Oke, enggak Pak. Ini Kalau masih Pak Putra, ada saya layani ya. ini ya. Ya Pak ya. Oh, Ya silakan Pak Putra. silakan Pak Putra. Iya, saya mau menanyakan perihal masalah ini Pak, pengurusan jenazah. Yesus itu sepengetahuan saya, beliau pakai kain kafan kan. Lalu kenapa umatnya pakai jas, pakai peti, dibakar? Ada enggak aturan khusus pemakaman dan pengurusan jenazah menurut Bible gitu Pak? Nah, itulah uniknya Pak ya. Jadi makanya kan kalau dibilang kekristenan itu bukan agama gitu, tapi jalan hidup. Kenapa? Karena memang kekristenan itu tidak memiliki syariat-syariat peraturan tata hukum keagamaan yang mengatur pola hidupnya seperti kitab suci orang lain, seperti kitab suci agama-agama lain. Salah satu ciri dari agama itu adalah adanya syariat atau hukum peraturan agama tertulis yang mesti dipatuhi oleh umatnya. Ciri yang lainnya, dia harus memiliki tokoh, entah nabi, entah rasul, yang menjadi center atau pusat dari ajaran itu. Nah, Alkitab, kita tidak menemukan peraturan syariat-syariat seperti itu, Pak. Bahkan tadi kalau Pak Putra ikutin dari awal, Pak Putra keluar. Pak Putra ikutin dari awal penjelasan saya, penguburan itu, pemakaman itu pun bukan temuan orang Yahudi, tetapi berasal dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham, yang dibawa dari Ur Kasdim. Jadi mengubahkan orang dalam goa, itu bukan budaya Yahudi, tetapi penerusan dari budaya Abraham, Bapak Abraham, yang diwarisi dari nenek moyangnya bangsa Mesopotamia atau bangsa Ur itu, bangsa Ur Kasdim itu. Nah, sampai zaman Yesus Kristen mula-mula, mereka pun mengikuti tradisi itu. Dikubur di dalam gua batu itu ya, dalam gua batu. Jadi tidak ada Pak peraturan tertulis, syariat tertulis yang mewajibkan, yang mengatur pola cara pemakaman bagi orang Kristen ya. Itulah sebabnya kita diberi kebebasan ya. Yang penting sesuai dengan norma-norma dan tidak melanggar apa yang dinyatakan Alkitab. Apa yang tidak melanggar kalau kita baca nanti Tesalonika, melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kebenaran. Apa itu? Bersedih sepanjang hari gitu ya, meratap sepanjang hari. Akan ada tradisi-tradisi waktu itu yang kalau kematian saudaranya, kalau dia orang kaya, dia ikut menguburkan budaknya lah. Karena apa? Diyakini budaknya ini nanti menemaninya dalam dunia arwah itu. Lalu kemudian itu masih ada di zaman bangsa Israel kuno ya, sampai zaman Tuhan Yesus hidup. Lalu kemudian melukai diri, menangis meraung-raung, tidak ada. Maka
yang menjadi prinsip kita adalah orang mati itu seperti orang tidur. Nah, orang tidur maka dihantarkan dengan damai dan teduh. Lalu kalaupun tadi ada mengambil keputusan untuk dikremasi, tidak lagi dibelakang-belakangi, tidak lagi ditakut-takuti dengan nanti kamu tidak bisa dibangkitkan dari kematian karena tulang-tulangmu sudah dibakar habis. Tidak lagi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada tata cara penguburan menurut Alkitab atau Bible, tidak ada. Tidak ada. Makanya kita bisa mengadopsi, misalnya kekristenan di Indonesia, di Nusantara ini, kita menguburkannya. Dan ingat, Kristen Indonesia masuk dari Barat. Orang Barat itu berjas. Jadi tradisi Barat lah yang masuk ke dalam Kristen Indonesia. Ada Kristen yang berkembang dari itu ortodoks yang berpusat di Syria itu ya, Antioquia, Syria. Yang ketuanya itu Romo Daniel itu ya, Romo Daniel. Nah, mereka menampilkan Kristen yang berlatar belakang ortodoks itu. Nah, apakah itu bermasalah? Enggak bermasalah. Karena kekristenan bukan masalah fisik, bukan masalah tata cara, tapi masalah hidup kita, batin kita berpadanan dengan ajaran Yesus. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Hidupnya bagaimana? Hidup Yesus yang mengasihi Allah, hidup Yesus yang mengasihi sama manusia. Gitu ya Pak Putra. Semoga dapat diterima. Sebenarnya Pak Putra ini tidak mau bertanya untuk mau belajar, Pak. Itu hanya mau bertanya ini. Karena kita sudah mengenal siapa Pak Putra, ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Hari ini kita selesai belajar tentang apakah orang Kristen boleh dikremasi. Jadi jawabannya Pak Edwin katakan tadi boleh, ya. Tidak, karena kematiannya itu dikremasi itu tidak menentukan bahwa dia tidak akan dibangkitkan nanti gitu, atau dia kena kutuk atau apa segala macam. Tidak, saudara-saudaraku. Jadi jangan khawatir ya. Tadi saya kaget loh yang tadi Bapak Edwin tunjukkan foto pendeta itu dikremasi. Pikir dia dikubur karena saya nggak tahu itu. Jadi saya kaget. Terima kasih juga informasinya. Jadi menentukan memang bahwa tidak menentukan ya. Jadi saya juga pikir memang orang saudara-saudara seiman yang meninggalnya di pesawat terbakar gitu kan ya. Ya itu bukan berarti mereka tuh menerima kutukan, ya mereka dikutuk, ya bukan ya. Jadi jangan kena gitu Pak, karena pengajarannya yang semua yang menerima musibah, sakit, kecelakaan, itu karena kutuk, bukan berkat katanya gitu. Jadi nanti ingat ya Lukas 13 tadi ya, udah ada senjatanya sekarang. Iya, betul. Pakai jadi jawabannya nanti di Lukas 13 kalau ada yang bertanya demikian. Baik Bapak Ibu dari kami di sini dari Jumsema Adonai, kami belum tahu kapan Pak Edwin karena dia sibuk mengajar di STT, tergantung dari Pak Edwin. Dia kapan ada waktunya, nanti kami akan kabarkan apa selanjutnya, ya nanti akan dikasih tahu. Ya, jadi sabar saja karena dosen saya ini sibuk sekali di dalam pelayanannya juga. Selain sebagai gembala sidang, dia juga sibuk di STT ya. Sebagai ketua prodi itu nggak gampang. Sibuknya bukan main ya Pak ya. Iya Bu. Baik, kami mau menerima statement terakhir Bapak, closing statementnya, sekalian tolong doa dan berkat ya Pak. Ya, Bapak Ibu, bukan cara mati yang kita takutkan,
tetapi cara hidup kita akan mempersiapkan cara mati kita. Itu aja ya. Cara hidupmu menentukan cara kematianmu. Kalau kita hidup ini di dalam Tuhan, maka mati pun kita, ketika kita mati, menutup mata di bumi, artinya kita membuka mata masuk ke dalam kerajaan Bapa. Perhatikan cara hidupmu, maka matimu pun pasti diterima Tuhan. Demikian saudara-saudara, terpuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kutuk kematian, yang sudah mengalahkan sengat maut, melemparkannya ke jurang maut. Dan hari ini kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berani menatap kehidupan masa depan kami, dan kami berani menyongsong kematian kami, karena kami hidup dalam Tuhan setiap hari. Tentu Tuhan akan memberikan kami umur yang panjang kalau kami kreatif, kalau kami inovatif, kalau kami benar-benar berjalan dalam Tuhan. Kami dipergunakan Tuhan, tidak ada alasan untuk malas-malasan, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pertobatan kami. Oleh sebab itu, berikan kami umur panjang, kesehatan yang baik, sehingga Tuhan bisa menggunakan kami untuk memuliakan Tuhan melalui gereja kami masing-masing, melalui pelayanan, pekerjaan, bisnis kami. Bapa, berkati kami semua secara khusus, teman-teman yang ikut bergabung pada malam hari ini. Berdoa untuk Pak Putra, Tuhan menjamah Pak Putra, untuk Tuhan mengenal, beliau mengenal Engkau secara pribadi, dan Engkau nyatakan pribadimu bagi dirinya. Berkati Bu Eni Tuhan, pakai dia terus Bapak untuk tetap kuat, sabar, rendah hati, melakukan pekerjaan yang luar biasa ini, menjangkau dunia lewat pengajaran yang tampaknya sederhana, tapi tentu ini bermakna besar bagi pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang didewasakan, ada orang yang dibimbing, dididik, dan belajar firman bersama-sama. Masih akan ada lanjutan untuk pas berikutnya setelah malam hari ini. Kami akan mengakhirinya. Yang kami beristirahat, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Yang kami akan melanjutkan pelajaran, Tuhan sertai juga. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang baik itu senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Edwin. Iya, Tuhan berkati.